Oke, kali ini kita akan belajar tentang aljabar Boolean. Jadi, aljabar Boolean itu apa sih? Nah, aljabar Boolean adalah begini, begitu, gini, gitu, gini, gitu. Nah, oke. Biasanya bentuk soalnya itu adalah kita dikasih ekspresi Boolean, terus kita harus nge-solve gitu. Nah, contohnya kayak gini. Berapa banyak cara berbeda untuk menentukan nilai PQR sehingga pernyataan tersebut menjadi benar? Yaitu pertanyaan if, then, and, if, not, or, dan begini. Nah, sekarang kita akan cari tahu ini tuh artinya apa sih. Nah, oke. Jadi di aljabar Boolean itu kita ada yang namanya operasi, sama ada yang namanya variabel atau nilai gitu deh. Oke, jadi kalau di kasus kita yang soal ini, yang bakal kita solve nanti, if sama then ini dia adalah operasinya, and ini juga operasinya, tapi PQR yang bisa kita atur nilainya, oke, itu kita sebut aja sebagai variabel. Nah, operasi itu ngapain? Operasi itu nanti dia menerima variabel, terus dia bakal mengubahnya menjadi nilai yang lain gitu. Dia menerima suatu nilai, terus mengubahnya menjadi nilai yang lain. Contohnya, eh, not A. A ini variabel bebas. Oh iya, perlu kita ketahui kalau variabel di aljabar Boolean itu cuma bisa dua nilai, yaitu true atau false. Oke. Jadi kalau di soal ini, PQR ini dia cuma punya dua kemungkinan, 01, udah itu doang, false atau true gitu. Nah, oke, jadi misalnya kita punya operasi namanya not, simbolnya kayak gini. Oke. Not ini dia adalah menegasi. Jadi dia mengubah menjadi sebaliknya. Misalnya not true, berarti nanti dia bakal jadi false. Misalnya not false, dia nanti jadi true. Ada lagi yang namanya AND. AND atau AND. Misalnya true di AND sama true, dia nilainya true. Atau true di AND sama false, nanti dia nilainya bakal jadi false gitu. Nah, biasanya true ini direpresentasikan dengan 1, false ini direpresentasikan dengan 0. Nah, untuk operasinya apa aja kita bisa lihat di cheat sheet kita, yaitu di sini. Oke, jadi ada not A, notasinya kayak gini. Kalau A-nya itu 0 atau false, dia hasilnya true. Kalau dia true, dia false. N tuh kalau dua-duanya true, dia true. Oke. Terus or tuh kalau salah satunya true, dia true. Sini A true, B false, dia true. Nah, yang begini ini namanya adalah truth table. Oke, ini namanya adalah truth table. Nah, ini contohnya. Ini sama aja kayak yang udah kita lihat sebelumnya. Ini notasi-notasi yang biasa dipakai gitu. Nah, ini bisa kayak gini. Atau bisa juga kita pakai notasi yang pakai titik. Nah, kayak misalnya di sini nih. A titik, titik itu and, plus itu or. Ya, jadi ada beberapa notasi gitu. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat contoh, kita lihat operasi-operasinya. Not itu, oke, dia menegasi. A and B itu kalau dua-duanya true, A or B itu kalau salah satunya, terus A dan B. Nah, lucunya, operasi kayak A dan B ini, dia bisa kita pecah. Misalnya A dan B. A dan B ini ternyata sama dengan not A or B. Gitu. Gimana cara kita buktiinnya? Kita bikin truth table-nya aja. Misalnya AB, terus ini hasilnya. Bukan. Ini adalah kalau misalnya A dan B. Ini kalau misalnya not A or B. Oke. Nah, coba kita lihat di tabel kita. A dan B itu apa? 00, 01, 10, 11, dia 1101. Oke, kita tulis.
Oke, sedangkan kalau not A or B, not A itu ini not A berarti ini true, true or berapapun dia hasilnya true berarti dia true, true. Terus not A or B, not A. A-nya 1 berarti not A adalah false or 0. 0 itu juga false berarti ini 0. Dan yang ini adalah karena B-nya 1 berarti dia 1. Gitu. Jadi ternyata dua operasi ini ada A dan B sama not A or B itu ternyata hasilnya sama. Nah, sebenarnya kita juga bisa mecah operasi boolean lain yang lebih kompleks dengan menggunakan hukum-hukum kayak gini. Hukum distributif. Oke, jadi dia n-nya bisa dipecah kayak gini. Atau hukum De Morgan, yang dia bakal ngeluarin not-nya dari dalam kurungnya kayak gini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung nge-solve soal ini. Oke, berapa banyak cara agar PQR menjadi benar? Oke. Nah, ini ada if, IFF, sama if P dan Q. Nah, kita bisa mecah ini menjadi cuman N sama OR, kayak yang kita tunjukin tadi, di truth table kita yang ini. Oke, kita bisa pecah dia jadi kayak gini. Kenapa mau kita bikin pecah kayak gitu? Karena itu lebih mudah untuk dikerjain. Oke, berarti sekarang kita pecah aja. Not P or Q. Terus kita kurung. N R. R-nya kecil. Terus IFF. Ini di kayak giniin. Terus di IFF. IFF dengan not dari P or Q SOR R. Oke. Berarti not dari P or Q SOR R. Oke. Ini ekspresi kita yang udah kita simplify. SOR dia udah nggak bisa dipecah lagi sih. Kalau dipecah nanti malah jadi bingung. Oke. Nah, pertama-tama yang mau kita lihat adalah operasi yang paling luar. Yang paling luar itu adalah IFF ini. Oke. IFF ini. Oke, karena kita mau ini menjadi true nilainya, maka kita harus membuat operasi IFF yang paling luar ini, yaitu yang nilainya ini dan ini, menjadi true. Kita lihat truth table kita. IFF akan true kalau kedua nilainya itu sama. Oke, berarti ada dua kemungkinan. Antara ini true, atau ini false, yang ini juga false. Oke, ada dua kemungkinan. Nah, kita coba yang dua-duanya false dulu, oke? Kita coba yang ini false, yang ini juga false. Oke, sebelum itu kita ternyata bisa pecah ini ke dalam. Ini bisa kita masukin. Jadi gimana? Oke, kita pecah lagi. Not P or Q and R IFF not P and not Q SOR R. Oke, sekarang kita coba kalau dua-duanya false. Oke, kalau dua-duanya false. Oke, berarti ini false, ini false. Dan ini ada P, Q, R. Oke, cara bikin yang ini false, pertama kita bisa masukin ini jadi false. Oke, R-nya jadi false. R-nya jadi false, berarti kita tulis ini R-nya 0. Oke, karena ini udah false, berarti ini udah bener. Berarti kita sekarang tinggal cari yang sini. Yang sini false kalau misalnya P-nya true. Oke, P-nya true, terus kita nggak peduli ini apa. Q-nya nggak peduli ini apa. Kenapa kita bisa nggak peduli Q? Karena ini P-nya udah false, ini R-nya udah false.
Sedangkan AND itu dua-duanya harus true kalau mau true. Jadi ini udah ke cover gitu. Oke, jadi ini true nilainya. Oke, ini juga benar. Sekarang kita cek kalau misalnya R-nya true. Kalau misalnya R-nya true gimana? R-nya true, berarti yang ini dia harus false nilainya. Yang ini nilainya false kalau apa? Kalau key-nya sama dengan false dan P-nya sama dengan true. Selain itu dia nggak bisa. Oke, berarti ini harus 0 dan ini harus 1. Tunggu, tapi apakah sisi kanannya juga berlaku? Sisi yang sini. Oke, kita cek. Oke, dia berlaku karena ini P-nya true, di not dia jadi false. Oke, apakah ada lagi? Nggak ada. Oke, berarti kalau dua kasus false, dia udah tercover. Sekarang kita coba kasus kalau dua-duanya true. Kalau dua-duanya true gimana? Berarti R-nya dia harus true juga. Ini kita expand dulu. R-nya true, ini harus true. Dan yang kiri dia juga harus true. Gimana cara bikin dia true? Antara key-nya sama dengan 1 atau P sama dengan false, sama dengan 0. Oke, kita nyoba-nyoba lagi, karena emang ini tuh intinya nyoba-nyoba gitu. Oke, kita lihat yang kanan dulu. Kenapa lihat yang kanan? Karena ternyata not P kan kalau mau true, berarti P-nya harus 0. Oke, P-nya harus 0. Jadi kita dapat konsen lagi, P-nya harus 0. Oke, P-nya harus 0. Karena P-nya ini udah 0, otomatis yang ini nggak peduli apapun, ini udah pasti true. Oke, sekarang kita tinggal lihat yang ini. Not key sor R. Key-nya kita belum tahu, R-nya udah pasti 1. R-nya udah pasti 1 dan P-nya udah pasti 1. Udah pasti 0. Oke. Karena kita mau not key sor R sama dengan true, maka key sor R sama dengan false. Iya kan? Karena dia di not. Oke. Key sor R sama dengan false kalau R-nya 1, dia harus berapa sehingga dia sama dengan false. Kita lihat aja truth table-nya. Oke, kalau ininya 1, dia false, berarti A-nya harus 1. Oke, berarti key-nya harus 1. 0, 1, 1. Oke, jadi kita kelewatan satu kasus yang false-false, yaitu di mana R-nya ini 0 dan P-nya ini 0. Oke, kalau R-nya 0 berarti ini aman, dia udah pasti false. Kalau yang ini P-nya 0, kan ini jadi true kan karena di not. Nah, sekarang kita harus memastikan yang ini nilainya false. Berarti key sor R harus true nilainya. Key sor R harus true. Nah, kira-kira key sor R harus true itu kalau key-nya berapa, Kak? Oke. Berapa kalau di sort dengan 0, hasilnya itu true. Kita lihat di truth table kita. 0. Oke, 1. Berarti key-nya harus 1 nilainya. Berarti key-nya harus 1. Dan ini harus 1. Dan begitu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 kasus. Dan kita mendapat jawabannya sama dengan 5. Oke, itu pembahasan untuk aljabar boolean kali ini.